Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa akhirna fillah, puji dan syukur dan tiasa kita panjatkan hak Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, syukur ala ni'amillah, saya di sini sengaja bikin video terkait pesantren, terutama dalam trik supaya santri betah. Dan saya doakan semoga yang orang tuanya memesantrenkan anaknya senantiasa diberikan rezeki yang halal, digampangkan usahanya, dan pula banyak rezeki berkah ibadahnya. Karena apa? Pada masa sekarang ini pesantren tempat pendidikan yang paling efektif. Dulu orang tua sekolah jalan, tak boleh pegang HP. Pada saat ini malah sekolah nggak boleh, HP yang dibanyakin. Semua akan mumet pada waktunya. Tiada lain dan tiada bukan pesantren. Dan ini salah satu daripada motivasi untuk orang-orang yang ibu-ibu, bapak-bapak yang memesantrenkan anaknya supaya betah di pesantren. Supaya betah di pesantren. Baik saudara, kita lanjut. Gimana sih supaya anak santri itu betah di pesantren, gak mau pulang, betah ngaji, selalu doakan yang terbaik. Yang pertama, usahakan orang tuanya ikhlas melepas anaknya untuk memesantren mencari ilmu. Ikhlas, jangan ada niat yang lain memesantrenkan anaknya. Misal ada manema buraung anaknya, nah kamu bodoh di pesantren kenwe. Justru yang ke pesantren itu anak-anak yang pilihan, anak-anak yang terbaik. Di pesantrennya makin maju. Ikhlaskan dalam hati. Anak yang cerdas dipesantrenkan, anak yang pintar dipesantrenkan. Dan ingat, sekali lagi ikhlas, jangan ada niat yang lain. Contoh, saya memesantrenkan anak hanya supaya dia jadi ustaz, supaya dia jadi kiai, supaya dia jadi ajengan. Jangan. Itu udah berbelok dari niat yang utama. Itu udah berbelok dari niat keikhlasan ibu bapak. Ikhlaskan anak kita pesantren. Yang penting dia punya bekal dunia akhirat, utamanya ya akhirat. Itu diantaranya yang pertama, ikhlas.
memesantrenkan anak. Ikhlas, karena semua kegiatan yang ada di pesantren pahalanya masuk kepada orang tuanya. Sholat 5 waktunya terjaga, akhlaknya, moralnya pasti, dan itu pasti terjaga di pesantren. Baik pemirsa, yang kedua supaya anak betah di pesantren, triknya orang tua yang di rumah jangan banyak memikirkan anaknya. Kadang anak saya udah makannya gimana, nyucinya gimana, makannya sama siapa, enak apa enggak. Tuh yang membuat anak enggak betah tuh selalu dipikirkan orang tuanya. Sedih, mewek lah, tepeting, ingat wae, move on dong sama anak, move on, karena dia lagi di pesantren. Bisa, insya Allah. Jangan ingat anak nangis nggak karuan, nangis nggak ada artinya. Bisa ingat, misalkan ibu sama bapak ingat sama anaknya tengah malam, langsung berdoa, itu nangis ada artinya. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya berhasil dalam mencari ilmu, manfaat ilmunya serta bermanfaat untuk di masyarakat nanti. Jangan banyak dipikirkan, tembus ke anak itu, selalu ingat sama orang tuanya. Dia tidak terus memikirkan anak, bagaimana tidurnya, bagaimana makannya, bagaimana mainnya. Udah, anak di sana di pesantren nggak bakal betah. Ingat wae ka indungna, ingat wae ka bapana. Jadi jangan diingat-ingat, jangan banyak dipikirkan. Udah, kita percaya, ikhlas ke Allah, percaya kepada pengurus pesantren. Dengan perantara pengurus pesantren, Allah akan turunkan kepintaran, kecerdasan, kemengertian kepada anak. Jangan selalu diingat-ingat di rumah, jangan. Udah, ikhlasin aja. Itu yang kedua. Satu tadi ikhlas, melepas anak ke pesantren, walaupun tidak ada yang bisa jauh dari anaknya, itu perjuangan, itu surga. Yang kedua, jangan banyak dipikirkan, kudu dipikiran wae, udah baik di pesantren. Maut ke di pesantren, gering saeutik teu kudu dijemput, buduk saeutik teu kudu dipapagkeun, sapaehna di pesantren. Syahid, orang yang mencari ilmu meninggal di pesantren itu syahid, insya Allah langsung masuk surga. Jadi jangan banyak dipikirkan, yang perlu dipikirkan itu orang tuanya di sini. Jangan banyak dipikirkan. Kalau banyak dipikirkan di sini, kalau banyak dipikirkan di rumahnya, otomatis kesana tembus ke anaknya, jadi nggak betah. Jadi tips yang kedua, jangan selalu memikirkan tanpa arti, apalagi dicengcerikan, budak teh hayo nyatuh gitu gitu betaheun budak teh, ingat bae ka indungna, ingat bae ka bapana, atuh dipapagkeun budak teh, salah. Itu yang bikin dilabas, yang banyak berhasil itu terlalu sayang, terlalu banyak diingat-ingat. Lanjut pemirsa, tips yang ketiga supaya anak betah di pesantren itu adalah berikan doa terbaik di doa ibu bapak. Karena doa seorang ibu, terutama ibu, doa seorang bapak itu tanpa hijab, langsung didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang jangan berkata kotor, jangan berkata jelek kepada anak, bisa jadi itu jadi doa. Berikan doa terbaik khusus untuk anak kita, ya Allah, semoga anak saya berhasil dalam mencari ilmu agama, nyuprih ilmu agama untuk bekalnya di dunia dan akhirat. Itu doa terbaik. Dan jangan lupa, jangan hanya mendoakan anaknya, doakan juga gurunya di pesantren, gurunya di Kobong, baik itu pesantren yang dekat kampung ataupun pesantren komplek, selalu doakan. Jangan ada istilah anak nawe didoakan ay guru nante,
doakan untuk kesehatan gurunya, untuk panjang umur gurunya. Apalagi ngedoain gurunya enggak, ngomongin guru nawe hayo, itu nggak bakalan berkah, tidak akan berhasil. Jikalau seseorang nganaknya ngaji kepada seseorang, kalau kita benci sama gurunya, udah tidak akan barokah, tidak akan berhasil, tidak akan barokah. Doa terbaik, jangan lupa doa terbaik panjatkan tengah malam. Selesai sholat, ya Allah, anak saya semoga menjadi orang yang saleh, yang saleha, yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Itu doa. Berikan doa terbaik dari seorang ayah dan ibu, karena doa seorang ayah dan ibu tidak ada hijab, langsung ke aras Allah Subhanahu wa Ta'ala. Trik yang keempat, supaya anak betah di pesantren, ini yang penting nih. Yang penting trik yang keempat yang numatak budak betah di pesantren. Satu, hindari pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Hindari pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak tidak betah. Hindari diantaranya satu, jangan nanyain ke anak santri atau anak siswa yang baru masuk pesantren terutama, jangan nanya begini, betah nggak kamu di pesantren? Nah, kebanyakan kayak gitu. Betah teh pesantren teh mau betah di pesantren mah, di imah ada betah, di rumah yang betah mah. Jangan hindari pertanyaan kayak gitu tuh. Betah nggak pesantren? Nek betah di mana jalana? Biasa ulin. Enak mau ngaji wae ayo, ngaji terus, ngaji lagi dan ngaji. Betah teh enggak betah, tidak akan ada yang betah di pesantren. Kalau betah mah di rumah, main bebas, makan bebas, tidur bebas di rumah. Itu yang menjadi pahala besar pesantren itu. Jadi belajar hidup sederhana. Tuh, hindari pertanyaan itu kepada anak. Betah enggak di pesantren? Jangan ditanya, bakalan ya nggak betah. Yang kedua, pertanyaan yang mesti dihindari dari orang tua ke anaknya, gimana makannya, enak nggak? Itu yang mesti dihindari. Ulah jangan nanyain makan enak nggak, jangan usah diimah nek ngenah dahar mah. Tapi bukan tidak bisa pihak pesantren ngadain makan mewah, bukan. Karena di pesantren itu mengajarkan kita kesederhanaan. Pengalaman saya dulu selama masuk pesantren 2 tahun, makan tuh selalu dengan jaket namanya. Jaket itu kulit tangkil kulitnya dipasak cuman pakai kecap, garam, recin, udah itu. Jadi sekali lagi hindari pertanyaan gimana makannya, enak gak? Jangan. Bukan tidak bisa pesantren bikin hamburger, bikin jengkol tiap hari, bukan nggak bisa, tapi mengajarkan kesederhanaan. Yang ketiga, yang mesti dihindari pertanyaan kepada anak itu, anak itu bobokna, kumaha bobokna, gimana tidurnya, nyenyak nggak bakalan. Kalau mau enak tidur mah ya di rumah, yang di pesantren. Di pesantren itu kadang-kadang satu kamar tuh 9, 10 bahkan sampai 20 orang. Gimana mau enak makan? Gimana mau enak tidur? Nggak bakalan. Makanya melatih diri daripada kesederhanaan itu di pesantren. Nah itu 3 pertanyaan yang harus dihindari kalau kita nengok anak. Hindari pertanyaan yang 3 itu. Betah teu di pesantren, teu kudu tanyakeun, da mau betahkeun. Yang kedua, gimana makannya, enak gak? Teu kudu tanyakeun. Moal ngeunah di pesantren muna mah di imah, jeung mana jeung bapana. Nu katilu, kumaha sarena, bobona, tibrak teu, geunaheun teu. Kadang dulu saya pribadi jam 8 udah tidur, karena baru masuk jam 8 udah tidur, jam 10 tuh bantal tuh udah hilang. Orang santri yang pertama tidur tuh pasti hanya tidur di keramik subuhnya. Betotlah kasur aku batur, betotlah
bantalnya ke batu, itu nggak ada yang enak tidur di pesantren itu, enggak. Jadi hindari pertanyaan 3 tersebut. Betah nggak? Gimana makan, enak nggak? Nyaman nggak tidurnya? Enak nggak tidurnya? Jangan ditanyain. Yang kelima, trik daripada supaya anak betah itu penuhi kebutuhan pokok minimal standarnya. Standar minimalnya penuhi kebutuhan. Standar minimal begini. Contoh seragam tuh yang dipakai tuh seminggu tuh 3 kali ganti seragam. Itu 3 aja. Itu standar minimal. Kalau standar maksimal kan minimal 2 rangkap. Penuhi kebutuhan pokok kitabna kudu aya. Namun diperlukan kitabna harus ada. Penuhi kebutuhan pokok. Jangan berlebihan. Jangan ngasih uang jajan berlebihan. Jangan. Contoh, anaknya butuh sesuatu, kasih kalau itu perlu, tapi harus koordinasi dengan pengurus pesantren juga. Contoh anak mau HP, kalau tidak diizinkan pengurus, jangan dituruti, karena kita menitipkan anak itu lahir batin dan semuanya. Jangan. Itu penuhi kebutuhan pokok standar minimal. Kalau standar maksimal bisa pajarkan israf, kalau lebih baju ngebubrung tidak dipakai. Selanjutnya yang ke-6, trik daripada supaya anak betah itu keluhan-keluhan atau masalah-masalah yang ada di rumah orang tuanya jangan sampai anak kita tahu. Hal apapun, masalah apapun, tong nyahun budak intina. Tong nyahun budak ke pesantren tong dibejakeun. Duh, usaha teh keur kieu teu kudu nyaho budak. Ke moal betaheun. Duh, bapa mah geuningan mah pasya wae di imah teh ujang mah di pesantren tong dibejakeun bae. Kena moal betaheun budak ingeteun wae ka mana jeung ka bapana. Pasya wae di imah. Coba buktikan. Masalah apapun, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah utang piutang, ujang bapak mah loba hutang ayeuna teh kaluar we masantren teh tong dibejakeun bae. Keun we cenah husu masantren, teu kudu nyahoan masalah di imah, teu kudu nyahoan masalah di lembur, teu kudu nyahoan masalah ekonomi usaha urang keur teu bener. Yang penting mah ngaji masantren, itu udah. Teu kudu dibejakeun itu ya ke budak. Jangan sampai tahu masalah kita. Jangan sampai tahu masalah orang tua. Jangan sampai tahu masalah rumah tangga orang tua. Keun we anggap leungit udah tong dibejaan gitu, kecuali maut mereka. Jangan dikasih tahu masalah-masalah yang ada di rumah orang tua. Yang ketujuh, trik supaya anak betah itu kita mempesantrenkan anak, otomatis kita juga harus memesantrenkan atau kita berhijrahlah, tinggalkan maksiat tuh yang susah, tinggalkan maksiat orang tuanya. Soalnya ngaruh ke budak anu keur masantren, budak teh hoream wae ngajina teh dakolot doraka wae di lembur, budak teh hoream wae malas wae talaran teh dap bapana jeung mana pasya wae di lembur. Hindari maksiatan, hindari keharaman, jangan ngasih ngirim ke pesantren harta-harta haram yang tidak tunggu halalnya. Indonesia yang saya hormati, yang terakhir, trik supaya anak betah di pesantren terakhir itu berkaitan dengan usia. Umur 15 sampai 17 anak masa perkenalan pesantren. 17 sampai 19 itu masa-masa betah di pesantren. Dan 19 tahun ke sana dia punya pilihan sendiri. Kalau udah anak 19 tahun pesantren masih jangan ada istilah iraha eureun pesantren, iraha kawin, jangan ditanya itu. Karena umur 19 tahun dia sudah tahu harus kemana. Kadang kalau umur 19 dan 20 tahun masih pesantren, dia malah makin semangat ngaji.
iya makan ke semangatna dititah kawin berarti. Dari semangatna dijodohkeun. Dari semangatna dititah balik. Iraha mantuan usaha ka emak, iraha mantuan neangan duit ka bapak. Jangan membebani anak. Aya istilah kudu mulang tarima ka kolot teu kudu megang gitu. Mulang tarima ku doa. Pesantren itu doa itu tidak akan luput seorang anak mendoakan orang tuanya. Namun mana pesantren Allah pasti selalu ingat. Jadi sekali lagi jangan pernah bilang iraha iraha keluar pesantren, iraha kawin itu umur 19 tahun dan 20. Jangan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan sementara. 8 trik supaya anak betah. 1, ikhlaskan anak. 2, jangan banyak dipikiran, move on dari anak. Yang keempat, penuhi kebutuhan pokok. Yang kelima, hindari pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia tidak betah. Dan selanjutnya, mudah-mudahan manfaat, maslahat, dan kita dihindarkan daripada ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak barokah. Dan ingat satu hal, bahwa jikalau anak keluar dari pesantren, catat izin dan ridho restu guru. Walaupun tidak pernah ngaji, izin restu guru. Karena seorang guru pesantren itu seket doa nanti. Budak teh. Jangan sampai kayak gitu. Keun beperihan orang kolotna, beperihan kita orang tuanya seperti dia. Anak tuh harus soleh, anak tuh harus solehah. Karena tiada lain dan tiada bukan harapan kita di akhirat nanti itu anak. Yang mendoakan tuh anak. Kalau seorang ustadz mendoakan cuma tahlilan doang, seorang ajaran mendoakan cuma tahlilan doang, tapi anak tiap waktu tiap saat pasti mendoakan. Jadi sukses selalu buat orang tua yang berani mengikhlaskan anaknya pergi ke pesantren. Allahumma wafiq ila mu'tarik. Allahumma musta'an. Wabillahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.